Kenapa hal itu bisa terjadi konflik antara mertua dan menantu? Salam sejahtera, selamat berbahagia kepada seluruh saudara-saudara di dalam Tuhan. Pada hari ini saya membahas dengan satu tema yang benar-benar realita terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tema tersebut adalah menantu vs mertua. Ada pepatah yang mengatakan, setajam-tajamnya duri lidah buaya, masih lebih tajam lagi lidah mertua. Lalu siapakah wanita yang paling berbahagia? Satu teka-teki, dan ada beberapa wanita yang menjawab. Yang paling berbahagia adalah menjadi wanita nyonya bos, tinggal perintah. Lalu yang satu lagi berkata, yang paling berbahagia adalah wanita yang cantik. Lalu ada satu lagi yang menjawab bahwa wanita yang paling berbahagia adalah Ibu Hawa. Lalu temannya bertanya, kenapa bisa demikian? Karena Ibu Hawa adalah wanita satu-satunya yang tidak punya mertua. Kalau hubungan antara menantu dan mertua harmonis, wah hebat, itu adalah keajaiban dunia yang ke-8. Tapi kalau konflik antara mertua dan menantu, itu adalah hal yang biasa. Mertua selalu digambarkan dengan satu julukan yang negatif, wanita tua, cerewet, galak, tukang ngatur, mau menang sendiri, nyinyir, serba mau tahu, tukang minta duit. Akibatnya hubungan antara mertua dan menantu menjadi konflik. Namun ada sebuah kisah yang menjadi teladan bagi kita semua, yaitu kisah Naomi dengan Ruth. Dua janda tinggal dalam satu rumah, namun mereka hidup sangat harmonis dan itu menjadi panutan dan teladan bagi kita. Kita akan baca di dalam Rut 14 ayat 13 sampai 15, demikianlah firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Kisah Rut Naomi. Bagaimana Rut mengalami satu masalah yang bertubi-tubi, kedua anaknya meninggal dunia, sehingga tinggal 2 mantunya, Orpa dan Rut. Nah, pada waktu itu mereka satu sama lain saling mendukung. Tapi banyak hubungan antara mertua dengan menantu, terutama menantu perempuan, kurang harmonis. Hubungan yang pahit dan penuh dengan dendam untuk merebutkan perhatian. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi konflik antara mertua dan menantu? Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Lukas 12 ayat 53. Ibu mertua akan melawan menantu perempuannya dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Konflik akan terjadi lebih kuat lagi bila tinggal dalam satu atap. Kenapa demikian? Karena konflik bisa terjadi karena menantu tidak menganggap itu mama kandungnya. Mertua tidak menganggap itu anak kandungnya. Nah, konflik bisa terjadi yang pertama karena ada perasaan cemburu karena merasa diduakan. Kemarin saudara, saya ditelepon oleh seorang encim tua. Telepon nangis-nangis. Minta dibawa ke panti jompo. Karena apa? Sudah tua, dia kos yang bayarin orang lain. Sehari 3 kali makan, itu pun tetangganya yang bayarin. Karena dia konflik. Ya.
Dan rencana saya akan bawa beliau ke sebuah panti. Nah saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah firman Tuhan katakan ada perasaan cemburu karena merasa diduakan. Apalagi kalau mertua itu seorang janda, yang pertama. Yang kedua mungkin anak tunggal. Anak satu-satunya. Jadi harta yang paling berharga ya anak satu-satunya. Nah ketika anak satu-satunya, anak semata wayang menjadi tumpuan hari tuanya, menjadi tumpuan hidupnya, diambil perempuan lain yang baru ketemu gede, dia merasa jiwanya hilang. Di satu sisi dia bahagia karena anaknya mendapat pasangan hidup. Tapi di satu sisi hatinya nyeri, sedih, cemburu yang positif. Ya, bagaimana anak semata wayangnya untuk tempat senderan di hari tuanya tiba-tiba direbut dengan perempuan lain dan berbagi kasih, bahkan meninggalkan dia untuk bergabung dengan perempuan lain, bahkan untuk menyerahkan gajinya kepada perempuan lain, secara hati sakit nyeri. Itu perasaan galau sang mertua. Ya. Tambah lagi perhatiannya mungkin agak berkurang, bahkan mungkin terkadang gak pernah ditengok, itu tambah perih lagi. Ya, perasaan galau ibu mertua yang kedua, merasa tidak dirawat karena memilih hidup dengan perempuan lain. Lalu, karena perasaan tersebut, akibat dampak dari perasaan mertua tersebut, akhirnya kompensasinya, maksudnya luapan emosinya dia jadi bersikap sinis, mengkritik, galak, nyinyir. Semua yang dilakukan menantu gak pernah benar. Karena apa? Ada perasaan cemburu. Nah sebaliknya dengan perasaan menantu. Ini ibu mertua terlalu mencampuri urusan rumah tangga. Sampai masak pun diatur. Garamnya, cabenya, bawangnya diatur. Dan kerjaannya selalu dikritik, nyuci piring gak boleh begini, airnya gak boleh deres-deres, dan lain sebagainya. Pokok apa yang dilakukan menantu selalu dikritik abis. Ya, dan menantu merasa, aduh, aku ini dianggap remeh banget, aku tidak dianggap sebagai menantu. Aku dianggap gak mantes jadi istri dari anaknya. Itu perasaan menantu. Dan aku selalu salah, gak pernah benar. Dan aku selalu dianggap jadi pembantu, disuruh-suruh melulu. Ya, sampai saking ekstrimnya karena sudah kepahitan sama mertua, berharap mertuanya cepat mati. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, perbedaan pola hidup. Ya, perbedaan pola hidup. Zaman silent atau baby boomer itu beda sekarang dengan zaman milenial. Beda banget, pola pikir beda banget. Nah, karena pola pikir yang berbeda, ada jurang pemisah yang sangat dalam yang dapat menyebabkan konflik kalau sama-sama tidak saling memahami. Nah, seorang mertua yang bijaksana, kalau menantumu salah, tegur suamimu, tegur anakmu untuk menyampaikan kepada sang istri. Karena menantu bukan anak kandungmu sendiri. Yang bisa seenaknya engkau omeli, yang bisa seenaknya engkau lakukan sekehendak hatimu. Tidak bisa. Mertua misalnya menata barang dengan baik karena memang orangnya perfeksionis. Lalu punya menantu selordeh, berbuat sekehendak hatinya, akhirnya konflik. Mertua biasa bangun pagi-pagi, subuh-subuh sudah bangun, menantu bangun siang, akhirnya konflik lagi. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak esensi, namun karena ego, keegoisan, ya, yang mertua merasa jam terbangnya sudah tinggi, yang muda merasa bahwa ini rumah tangga aku, lah terserah, suka-suka aku. Nah, akhirnya konflik berkepanjangan, saudara. Lalu yang ketiga, perbedaan sudut pandang dalam penyelesaian masalah. Contoh, ada cucu. Omanya yang ngatur cucu, padahal itu bukan cucu. Padahal itu cucu, bukan anak. Jadi yang berhak mengatur adalah mama dan papanya. Dulu ya suamimu
3 bulan udah aku kasih pisang Ambon, gak apa-apa. Akhirnya cucunya dikasih pisang Ambon, mencret, masuk rumah sakit, masalah, tegang lagi. Perbedaan sudut pandang dalam penyelesaian masalah. Itu masalah dengan cucu. Saudara, ketika kita menikah bukan hanya 2 pribadi tapi 2 keluarga besar. Saya dididik oleh mami saya, oleh papi saya, satu kesusahan saudara menjadi kesusahan semua. Jadi kami kalau ada masalah gotong royong untuk bertolong-tolongan. Yang keempat, campur tangan orang tua pada rumah tangga anaknya. Ya, orang tua menyetir rumah tangga anaknya. Berapa banyak anak yang bercerai gara-gara orang tua terlalu campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Orang tua tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anaknya karena anaknya punya rumah tangga, punya payung keluarga sendiri. Nah, saudara, masalah akan terus berlanjut bila tidak segera dibereskan. Nah, ada beberapa langkah solusi problem untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, tinggal terpisah dari orang tua dan hidup mandiri. Efesus 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Firman Tuhan yang bilang, ya, laki-laki tinggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Bukan berarti meninggalkan orang tuanya, mau hidup mau mati terserah, enggak. Artinya dia harus meninggalkan rumah tangga orang tuanya dan dia bersatu membentuk satu keluarga yang baru. Poin yang kedua, belajar untuk saling memahami dan saling berubah. Jangan pernah nuntut orang lain berubah kalau diri kita sendiri nggak berubah. Nah, satu hari ini ada ilustrasi. Satu hari ada seorang menantu datang ke tabib. Dia berkata, "Bib, bikinin aku racun namun tidak bisa terdeteksi. Racun itu buat apa? Mau ngeracunin mertua, cerewet banget gitu. Syaratnya susah banget. Apa, Bib? Nurut, lakukan pertuamu dengan baik, beri makan yang enak kesukaannya, layani dia, cuciin bajunya. Ah, gitu mah gampang," katanya. Nah, ini seminggu nanti kamu datang lagi ke sini. Akhirnya bener dilakukan. Mertuanya bingung, nih mantu gua kok baik banget. Dikasih kesenangannya, diurusin yang rapi. Karena diperlakukan dengan sangat baik, akhirnya mertuanya berubah jadi sayang. Bahkan lebih sayang mantunya daripada anaknya sendiri. Nah, akhirnya menantunya datang. "Pak Tabib, kasih dong netralisir karena ternyata mertua saya sudah baik banget." Tabib itu ketawa. "Aku gak kasih racun, tapi aku kasih vitamin." Nah, intinya gini saudara. Kalau kita pengen mertua kita berubah, kalau mertua pengen mantu berubah, yuk sama-sama berubah. Dan yang ketiga, menganggap mertua adalah ibu kandungnya sendiri yang perlu dirawat, diperhatikan, dikasihi, dan ditemani. Rut 1 ayat 16-17 demikian firman Tuhan. "Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Soulmate banget ya. Menantu sama mertua itu soulmate banget. Nah, karena keakurannya itu akhirnya Tuhan buka jalan ya. Rut mendapat suami yang baik yang bernama Boaz yang menghasilkan keturunan yang luar biasa. Nah, pesan untuk menantu. Mertua kita adalah orang yang berjasa dalam hidup kita karena beliaulah yang membesarkan pasangan hidup kita. Dan suatu saat kita pasti akan menjadi berdua. Pesan firman Tuhan mengatakan, Imamat 19 ayat 18, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan." Nah, pesan untuk mertua. Berdamailah dengan menantumu karena engkau lanjut usia, fisikmu makin melemah karena engkau membutuhkan anak menantumu. Namun engkau tidak boleh menguasainya dan menghormati payung keluarga mereka sendiri. Amin. Kalau hari ini engkau punya masalah antara menantu dan mertua, angkat tanganmu, taruh tangan di dada dan berdoa agar Tuhan pulihkan.
Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau firman ini mengena dalam hidup kami, ada hubungan yang trouble antara keluarga anakku dan aku pribadi, Tuhan ampuni. Mungkin aku terlalu mengatur anakku, mungkin aku terlalu mengatur mantuku sehingga mereka menjauh dari aku. Ampuni aku Tuhan. Demikian pula para menantu. Mungkin engkau jengkel dengan mertuamu. Sesungguhnya mertuamu adalah orang yang berjasa, yang membesarkan pasangan hidupmu dengan tetesan air mata, dengan linangan dan penderitaan yang luar biasa. Dan saat ini hasil dari pergumulan mertuamu, engkau yang menikmati. Biarlah engkau menerima mertuamu dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan pasangan muda. Kami menyerahkan para mertua-mertua. Pulihkan hubungan mereka. Engkau jamah Tuhan. Pulihkan Tuhan. Sehingga terjadi jalinan indah harmonis seperti Ruth dan Naomi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman ini boleh masuk dan mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupan pribadinya. Dalam nama Yesus. Amin.